Bab 161, Raih Pusat Perhatian. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Sama seperti bom yang tenang dilemparkan ke dalam bom, terjadi ledakan di tempat tersebut, dan suara berbagai bahasa terdengar pada saat yang bersamaan. Ya Tuhan, sebenarnya ada 1,45 kilogram. Apa aku salah dengar? Ya Tuhan, ini keajaiban. Sumpah, ini mungkin travel terbesar yang pernah kulihat seumur hidupku. Titik 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 titik. Juru lelang juga sangat berpengalaman dan selalu berdiri di atas panggung dengan senyum profesional. Hingga perdebatan semua orang semakin mengecil, dia melanjutkan, travel ini ditemukan 18 jam yang lalu di wilayah Alba, Italia. Baru saja menyusul pesawat ke China, jadi ini untuk sementara ditambahkan ke pelelangan. Setelah itu, juru lelang memberi isyarat. Seorang wanita sopan yang mengenakan congsam mengambil nampan besar dan naik ke panggung. Dia meletakkan nampan itu di tempat pajangan, di tengah panggung, lalu juru lelang berjalan mendekat dan menutupinya. Sutra merahnya robek, dan travel besar ini juga memperlihatkan warna aslinya. Semua mata, termasuk Xiaoruo Fei, berkumpul dan melihat seukuran bola voli travel putih dalam wadah tertutup. Travel besar ini secara visual sangat mencolok di bawah sorotan. Juru lelang terus membuka penutup transparan. Tiba-tiba, aula dipenuhi dengan aroma travel. Setiap kenaikan tidak kurang dari $5.000 AS, teman-teman yang berminat berikut dapat menawar. Nilai travel putih terbaik ini, jelas tidak bisa diukur dengan harga rata-rata pasar, harga awal $100.000 AS sepertinya sangat mahal, tetapi hampir tidak ada orang yang menganggap serius uang ini. Ini adalah travel putih terbesar tahun ini, dan nama ini sepadan dengan harganya. Jadi hampir saja suara juru lelang jatuh begitu saja, dan beberapa orang mencantumkan harga untuk melaporkan harganya. $110.000. Teman ke-59 menawar $110.000. Kata juru lelang dengan cepat. $115.000. $125.000. 13 juta. Penawaran dibunyikan satu demi satu, dan juru lelang tidak punya waktu untuk mengulangi penawarannya, dan penawaran baru akan segera keluar. Harganya naik dan segera menembus $200.000 AS. Banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke Mas Xiong. Saya merasa sepotong besar travel terbaik harus selalu menjadi perhatian Mas Xiong. Dan ini juga merupakan final dari final hari ini. Kalau tidak ditembak lagi, itu hanya suntikan kecap. Namun, Mas Xiong tetap duduk kokoh di kursinya, dan tidak ada niat untuk menawar. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kursi di sisi kanan baris ketiga, $250.000. Xiaoruo Fei mendengar suara ini tampak familiar, tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan mengikuti suara itu, tiba-tiba memperlihatkan senyuman aneh. Ternyata harga tersebut sekaligus menaikkan harga $50.000 AS. Itu adalah orang kulit hitam yang berkompetisi dengan Xiaoruo Fei di gym di pagi hari, dan kemudian langsung melarikan diri darinya. Tawaran Black membuat kenaikan harga terdengar tiba-tiba terhenti, dan kenaikan harga satu kali sebesar $50.000 AS, masih sedikit mengejutkan. Tawaran Black adalah $250.000. Juru lelang memanfaatkan kesempatan itu untuk mengulangi kutipan dari Black. Jelasnya, $250.000 masih jauh dari harga psikologis banyak orang, sehingga penawaran hanya dihentikan sebentar. Seseorang akan segera melanjutkan penawaran, $260.000. $270.000. Blake pun tak segan-segan menindaklanjuti kenaikan tarif tersebut. Orang lain berpikir sejenak, tetapi sebelum dia berbicara, seseorang di seberang aula mengutip tawaran baru, $275.000. Black dengan tenang mengangkat tandanya dan berkata dengan lemah, $300.000. Kenaikan harga satu kali lagi sebesar $25.000, juru lelang segera menceritakan, Tuan Black telah menawarkan $300.000, apakah ada yang lebih tinggi? Black berdiri dan berkata dengan senyuman anggun di wajahnya, Monica, travel ini sama menawannya denganmu, aku bertekad untuk memenangkannya. Wajah Monica selalu tersenyum sopan, dan dia tidak menanggapi kata-kata Black, tetapi Xiaoruo Fei bisa melihat ada sedikit rasa jijik di matanya. Markup Black membuat suasana di venue semakin panas, dan harganya hampir mendekati batas. Tidak ada patokan harga yang jelas untuk jenis travel langka yang tidak dapat dipenuhi ini.
Pada tahun 2007, 1,497 kg truffle putih menghasilkan $330.000, dan truffle putih berusia 14 tahun dengan berat 1,89 kg hanya menghasilkan $60, yang merupakan truffle putih terbesar yang pernah ditemukan. Seseorang pernah menawarkan $1 juta. Akuisisi tersebut ditolak, sehingga harga transaksi sebesar $60.000 tidak cukup untuk menjelaskan masalahnya. Saat ini truffle ini memiliki berat 1,45 kg, dan tahun ini adalah high season truffle, sehingga wajar jika mengacu pada harga lelang tahun 2007. Kini tawaran Black sudah mendekati harga truffle putih seberat 1,49 kg. Beberapa pengusaha dan chef papan atas yang ingin bersaing pun turut mempertimbangkan. Bukan berarti mereka tidak mampu membeli uang, tapi orang kaya tidak mau menjadi orang besar. $30 juta AS. Akhirnya, seseorang telah mengajukan tawaran yang lebih tinggi. Senyuman di wajah Black terhenti, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak dapat ragu-ragu saat ini dan segera menindaklanjuti dengan tawaran $310.000. Ini juga merupakan strategi psikologis untuk menaikkan harga tanpa ragu setelah tawaran pihak lain, menunjukkan momentum bahwa mereka bertekad untuk menang. Benar saja, ketika tawaran Black keluar, yang lain mengangkat bahu dan duduk, tampaknya belum siap bersaing. Setelah beberapa kali pertanyaan oleh juru lelang, mereka akhirnya mulai menghitung mundur. Faktanya, harga tersebut telah melebihi ekspektasi psikologis mereka. $310.000 pertama. Ketiga kalinya seharga $310.000. Pada saat ini, Ma Xiong, yang berada di sebelah Xia Ruofei, tiba-tiba mengangkat mereknya dan berkata tanpa ragu-ragu, $320.000. Xia Ruofei terkejut dan dengan cepat berbalik dan berbisik, "Tuan Malao, mengapa Anda?" Ma Xiong tahu bahwa Xia Ruofei akan melelang sejumlah truffle putih, dan dia telah melihat truffle itu dengan matanya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa truffle milik Xia Ruofei memiliki kualitas yang lebih tinggi, dan berat individu umumnya lebih besar daripada truffle yang dilelang keluarga Grasso. Laki-laki sama sekali tidak perlu bersaing untuk mendapatkan truffle putih dengan harga setinggi itu. Ma Xiong berkata sambil tersenyum, "Xia Zheng, tidak apa-apa, aku hanya melihatnya tidak bahagia." Ah, Xia Ruofei bahkan lebih terkejut lagi. Tatapan Ma Xiong masih menatap truffle putih di depan panggung, dengan sedikit senyuman di wajahnya, karena anak ini ingin merebut seorang wanita bersama Xia Zheng. Aku pasti tidak bisa membiarkan dia keluar dari pusat perhatian ini, ratusan ribu dolar. Yang penting, Xia Ruofei tiba-tiba memiliki garis hitam dan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tentu saja, Ma Xiong tidak bisa bosan untuk peduli dengan gosip Xia Ruofei, tetapi dia sangat mementingkan Xia Ruofei, jadi dia juga secara pribadi perlu melakukan semua layanan, dan ada hal-hal yang harus dilaporkan tepat waktu. Sementara Xia Ruofei langsung menjalankan Black di gym, pihak hotel tentu saja tidak berani mengabaikannya, dan melapor ke Ma Xiong untuk pertama kalinya, karena ini adalah konflik kecil. Selain itu, ketika Monica berkuasa, dia melakukan komunikasi dengan Xia Ruofei beberapa kali, dan tersenyum satu sama lain. Bahkan Lu Yue sangat menyadari bahwa Ma Xiong, yang merupakan pria dewasa, secara alami dapat melihat dengan jelas. Xia Ruofei berbisik dan berkata kepada Ma Xiong, "Tuan Malao, saya tidak ada hubungannya dengan Monica. Ini bukan masalah bagaimana Black keluar dari pusat perhatian. Anda tidak perlu menyia-nyiakan uang ini." Ma Xiong tersenyum dan berkata, "Ratusan ribu dolar, tidak ada apa-apa. Xia Zheng, saya membeli truffle ini juga berguna, restoran Prancis terkemuka Kak. Wah siap mengadakan pesta truffle, hanya untuk berguna." Xia Ruofei tersenyum dan menutup mulutnya. Dia tahu bahwa Ma Xiong hanyalah sebuah alasan. Kebutuhan truffle di restoran Prancis mungkin tidak palsu, tetapi Anda bisa menunggu truffle Xia Ruofei keluar dan berpartisipasi dalam pelelangan. Tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk memperjuangkan truffle ini. Namun, sejak Ma Xiong memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, Xia Ruofei juga tahu bahwa dia tidak dapat membujuknya untuk mundur saat ini. Saat Black ada di sana, otot-otot di wajahnya bergerak-gerak. Ma Xiong, orang kaya kelas dunia, tentu saja mengenalnya. Yang membuatnya merasa lebih tegang adalah dia mengikuti suara itu dan melihat Xia Ruofei duduk di sebelah Ma Xiong.
Keduanya terus berbicara dengan pelan. Dalam hal kekuatan finansial, grup hitam jauh lebih rendah daripada grup Heng Feng, dan hitam bukanlah ketua grup tersebut. Ia tidak dapat memikirkan seberapa tinggi harganya. Jika ia membeli uang jauh melebihi nilai sebenarnya, Truffle akan kembali dan tentu saja tidak bisa menjelaskannya. Namun, Ma Xiong tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia adalah bos grup tersebut. Selama dia bersedia, meskipun dia ingin membeli 100 juta dolar, tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang dia. Tentu saja ini hanyalah contoh ekstrim. Secara alami, situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Ma Xiong tidak bodoh. Terima kasih atas kemurahan hati ketua Ma dari Evergrande Group. Pimpinan Ma telah menawarkan 320.000 dolar. Wajah juru lelang sedikit merah karena kegembiraan. Teman mana yang memiliki harga lebih tinggi? Jika tidak, tahun ini travel terbesar akan menjadi milik ketua Ma. Wajah Black tampak tidak yakin, pikiran dan perjuangannya sengit, dan dia sudah lama mengatupkan giginya dan mengangkat tandanya, berseru, 330.000 dolar. Harga tersebut pada dasarnya sama dengan harga transaksi White Truffle seberat 49 kg pada tahun 2007. Namun, Ma Xiong tak ragu-ragu. Dia segera membuat plakat ketika suara Black turun, dan berkata dengan lemah, 350.000 dolar. Kenaikan harga satu kali sebesar 20.000 dolar AS, dan di atas harga setinggi itu, Black langsung membanting bola kembali ke kursi. Harga tersebut sudah melebihi kewenangannya. Dan dia sangat jelas bahwa meskipun dia terus menaikkan harga, Ma Xiong dengan sepenuh hati ingin membeli, dia tidak dapat bersaing. Bahkan, Black tak terpikir untuk menaikkan harga. Tentu saja kenaikan tarif tersebut bukan untuk membeli travel ini, melainkan semata-mata ingin Ma Xiong mengeluarkan uang lebih banyak. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak punya nyali. Apalagi saat dia melihat Xia Ruofei dan Ma Xiong berbisik, dia bahkan tidak berani mengambil resiko. Jika dia menyerah pada kenaikan harga, maka dia benar-benar berada di tangannya sendiri. Ketika juru lelang melihat bahwa Black telah menyerah dalam kompetisi, dia mulai menghitung mundur. Tak ada ketegangan, travel putih raksasa seberat 45 kg ini ditangkap oleh Ma Xiong dengan harga 350.000 dolar AS. Ada tepuk tangan meriah dari penonton, dan Ma Xiong juga tersenyum dan berdiri untuk melambai kepada para tamu di belakangnya. Monica bangkit dan berjalan ke atas panggung dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas kemurahan hati ketua Ma dari Evergrande Group. Meskipun Monica berterima kasih kepada Ma Xiong, matanya memperhatikan Xia Ruofei, dan dia juga menunjukkan senyuman seperti senyuman. Xia Ruofei memberinya senyuman pahit. Dengan jatuhnya travel putih setinggi langit, lelang travel keluarga Grasso telah berakhir. Monica kemudian mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu yang mengikuti lelang. Pada saat yang sama, dia juga mengumumkan bahwa grup Grasso mengadakan beberapa kegiatan pertukaran bisnis di Shenzhen dalam 2 hari ke depan, dan mengundang semua orang untuk berpartisipasi. Dia adalah anak ketiga dari keluarga Grasso. Para ahli waris tentu saja tidak hanya melelang total omset sebesar 670.000 dolar AS saja. Huaxia, Tour China Grasso Group juga mengatur kegiatan bisnis lainnya. Di saat yang sama, Monica juga langsung mengumumkan akan mendonasikan 5% dari total omset, yaitu sekitar 50.000 dolar AS kepada Huaxia Charity Foundation, yang juga merupakan tradisi keluarga Grasso. Meski dananya tidak terlalu besar, namun amalnya tidak seberapa. Penonton tetap memberikan tepuk tangan meriah. Setelah pelelangan, Ma Xiong dan yang lainnya meninggalkan Grand Ballroom dan pergi ke ruang perjamuan berukuran sedang sekitar 200 meter persegi di lantai yang sama, di mana mereka telah menyiapkan segalanya untuk pelelangan travel Xia Ruofei. Semua tamu yang diberitahu sebelumnya juga pergi ke ruang perjamuan, undangan Ma Xiong, dan tentu saja tidak akan menolak. Saat ini, Monica berjalan mendekat. Dia pertama-tama menatap Xia Ruofei sambil tersenyum, dan kemudian berkata kepada Ma Xiong, Tuan Ma, saya mendengar bahwa Anda akan mengadakan pelelangan segera. Saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk berpartisipasi. Ma Xiong mula-mula tertegun dan langsung berkata, Nona Grasso, bukan sebaliknya. Lelang yang saya persiapkan untuk teman-teman saya juga dilelang untuk travel. Saya pikir Anda tidak perlu membeli. Tetapi jika Anda mau jika Anda hadir, kami tentu saja diterima.
Monica melirik sekilas, rupanya tidak menyangka lelangnya akan sama dengan travel, namun ia segera terkikik, terima kasih Pak Ma. Setelah itu, dia secara alami berjalan berdampingan dengan Xia Ruofei dan berjalan menuju ballroom berukuran sedang. Rusa di samping hanya bisa sedikit mengernyit, tapi dia menggigit bibirnya dengan lembut dan tidak berkata apa-apa, hanya berjalan tanpa suara. Ketika saya datang ke ruang perjamuan berukuran sedang, para tamu sudah duduk. Tamu undangannya sekitar sepertiga dari lelang sebelumnya. Ketika Ma Xiong dan Xia Ruofei melihat Black juga hadir, keduanya hanya bisa berjongkok. Namun, keduanya dengan cepat kembali ke wajah normalnya. Undangan kepada para tamu ditangani oleh Ma Ziming. Selain beberapa karakter yang mirip dengan Ma Xiong di dunia bisnis, Ma Xiong secara pribadi menyambutnya. Sisanya adalah daftar Ma Ziming berdasarkan kekuatan ekonomi dan status sosial pihak lain. The Black Group merupakan nama kecil di industri catering global, dan tak heran jika Black bisa mendapat undangan. Faktanya, selain Ma Xiong, Xia Ruofei, Ma Ziming, dan koki restoran tingkat atas, Mark Lawrence, dan Monica, yang baru mengetahui situasinya, yang lain, termasuk Tian Huixin dan Lu Yu, tidak mengetahui konferensi tersebut, konten tertentu. Ma Xiong dan Xia Ruofei saling memandang dan keduanya naik ke panggung bersama. Setelah kedua pria itu naik ke panggung, suara pertemuan dan percakapan tiba-tiba berkurang, dan mata semua orang tertuju ke atas panggung. Ma Xiong pertama-tama mengambil mikrofon dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas kebaikan Anda. Hari ini, lelang ini adalah keputusan sementara. Ini terutama untuk teman kecil saya Xia Ruofei Xia Seng. Terima kasih atas dukungan Anda. Saya percaya semuanya tidakkah aku akan menyesal datang ke pelelangan ini." Setelah itu, Ma Xiong langsung menyerahkan mikrofon kepada Xia Ruofei. Lalu melengkungkan tangannya ke semua orang, turun dari panggung, dan duduk di baris pertama kursi kosong. Tian Huixin dan Lu Yu sangat penasaran. Tian Huixin tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan bertanya kepada suaminya, "Ziming, apa yang akan dilelang Xiao Xia?" Ma Ziming berkata sambil tersenyum, "Kamu akan segera tahu. Xia Seng selalu bisa mengejutkan orang, kali ini tidak terkecuali." "Wanita, kenapa kamu masih menjual bea cukai?" kata Kancil dengan licik. "Barang bagus apa yang bisa dilelang orang itu? Jika dia menjual seluruh lahan pertaniannya, maka uangnya tidak bisa masuk ke dalam kancah orang-orang kaya ini, apa?" Ma Ziming berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak bisa meremehkan Xia Seng. Saya sangat menantikan pelelangan ini." Rusa Yu memandang Xia Ruofei di tribun dan berkata, "Saya tidak percaya." Pada saat ini, Xia Ruofei mengenakan setelan oni ulang tahun, perasaan yang cukup yusu. Di bawah tatapan semua orang, dia tidak memiliki pasar sama sekali. Dia mengangkat tangannya sedikit ke sisi meja. Tiba-tiba, sederet wanita upacara berkaliber tinggi membawa nampan dan berjalan ke barisan panggung. Seperti lelang aslinya, isi nampan ditutupi dengan sutra merah. Para nyonya rumah meletakkan palet dengan rapi di dua baris potongan panjang dan kemudian melanjutkan dari sisi lain dengan tertib. Dan tersenyum dan berkata, "Halo, saya Xia Ruofei, manajer umum perusahaan Taoyuan. Terima kasih banyak sudah datang. Terima kasih Tuan Malao atas dukungannya. Terima kasih, Jiahua Hotel karena telah menyediakan tempat dan layanan yang sangat baik untuk saya. Jaminan." Kemudian, Xia Ruofei langsung membuka pintu untuk melihat jalan pegunungan. Para tamu yang datang ke tempat kejadian hari ini semuanya berasal dari lelang travel keluarga Grasso sebelumnya. Agaknya semua orang adalah penggemar setia travel. Dan perusahaan Taoyuan kami juga memiliki kualitas yang sangat baik. Travel, jadi saya berharap untuk mengambil kesempatan ini untuk juga melakukan pelelangan, hanya saja tidak membeli travel putih teman keluarga Grasso, kali ini jangan lewatkan kesempatan. Petik 2. Suara Xia Ruofei baru saja jatuh, dan para tamu lainnya tiba-tiba membicarakannya. Banyak orang yang merasa kecewa. Mereka semua menyebut nama Ma Xiong, "Saya tidak berharap Tuhan menjadi seorang pemuda, dan pelelangan sebenarnya itu juga travel. Apakah ada kualitas travel yang lebih tinggi dari travel Grasso?" Mata di dalam ruangan ini bisa sangat pilih-pilih, dan barang-barang umum tidak menarik perhatian. Apalagi pemilik travel di atas panggung masih orang Tionghoa. Travel yang diproduksi di Tiongkok tidak begitu populer secara internasional. Harganya bahkan 10 kali 20 kali lebih rendah dari travel asli Italia.
Sederhananya, ini adalah barang murah. Orang-orang kelas atas ini pasti tidak akan membeli. Kebanyakan orang masih berbicara dengan pelan, tapi Black, yang sudah makan 2 kali di tangan Xia Ruofei, berdiri tegak. Dengan senyum main-main di wajahnya, dia bertanya dengan lantang, "Tuan Xia, apakah menurut Anda orang-orang di sini mungkin bisa membeli travel Cina murah di tangan Anda? Saya sarankan Anda langsung membatalkan pelelangannya. Kalau tidak semuanya besar sekali lelucon." Wajah Xia Ruofei tidak berubah, dan dia menatap Black dengan tatapan samar, "Tuan Hitam, kenapa kamu bilang aku harus melelang travel murah? Lotre belum melihatmu. Apakah Anda punya perspektif? Apakah Anda masih menggunakannya?" Black berkata dengan nada mencemooh. Hua Xia Travel benar-benar sudah keluar dari sampah. Pasar arus utama di Eropa dan Amerika sama sekali tidak mengenali travel Hua Suo. Meskipun banyak orang di lapangan sebenarnya serupa dengan pemikiran Black, mereka tidak optimis dengan travel Xia Ruofei. Meskipun Black mengatakan situasinya secara umum benar, orang-orang Tiongkok hadir di tempat kejadian mendengar nada menghina Black terhadap travel Hua Xia dan tidak bisa menahan perasaan marah. Sebaliknya, Xia Ruofei masih sangat tenang. Dia berkata tanpa ragu-ragu, travel musim panas Tiongkok tidak sejalan dengan travel musim panas Tiongkok, selera orang Eropa dan Amerika karena faktor-faktor seperti waktu pengumpulan dan lingkungan pertumbuhan, jadi harganya rendah, itu benar, tapi tidak peduli seberapa travelnya. Itu adalah bahan kelas atas, anugerah dari Tuhan. Bagaimana itu bisa sampai ke mulut Tuan Black? Itu menjadi sampah. Apakah ini sikap kelompok makanan hitam dalam memperlakukan bahan-bahan berharga? Wajah hitam sedikit berubah, dan kebanyakan dari mereka kaya, dan banyak dari mereka adalah orang Cina. Xia Ruofei dipertaruhkan dan tidak terlalu baik dalam reputasi Hitam Food Group. Dia dengan cepat berkata, "Saya tidak punya. Dan, saya selalu mengatakan travel Taoyuan dari awal sampai akhir. Tampaknya tidak dikatakan bahwa travel perusahaan kita diproduksi di Tiongkok." Xia Ruofei tidak menjelaskan kesempatan itu kepada Black, dan langsung menyela dia. "Tuan Hitam lagi, bagaimana Anda mendapat penilaian bahwa saya akan melelang travel Cina? Atau apakah ini hanya karena Anda membuka sungai?" Semakin banyak suara Xia Ruofei sampai ke belakang, semakin parah, dan tatapannya menjadi dingin dan dingin. Di mata Monica, dia bahkan membuat percikan warna, dan taipan Tiongkok di antara penonton juga bertepuk tangan, dan serangkaian serangan balik yang indah oleh Xia Ruofei diam-diam bertepuk tangan. Black melihat Monica memimpin dan bertepuk tangan, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Dia mencibir dan berkata, "Apakah tidak mungkin memproduksi dari China? Apakah masih Italia, Prancis?" Area produksi travel tradisional dimonopoli oleh beberapa kelompok besar termasuk keluarga Grasso, dan produksi travel global tahunan sangat banyak. Di mana apakah kamu menemukan apa yang disebut travel berkualitas tinggi ini? Ini rahasia dagang kami, no comment. Xia Ruofei berkata sedikit, dan kemudian dia melihat ke sekeliling penonton dan berkata, "Apa yang disebut telinga itu virtual, melihat adalah percaya, saya yakin tidak semua orang seperti ini." Tuan Black sama bodohnya. Tautan kecil berikutnya seharusnya memungkinkan semuanya untuk membuat keputusan yang benar. Setelah itu, Xia Ruofei langsung pergi ke tempat pajangan bergaris panjang dan menarik sehelai sutra merah di sisi jauhnya. Sebuah wadah tertutup transparan tiba-tiba muncul di depan orang-orang, dan ada sepotong besar travel putih. Xia Ruofei membuka penutup transparan dan meraih travel putih untuk dipajang di tengah meja. Skala elektronik ditempatkan di sini. Xia Ruofei meletakkan travel putih di atas panci penimbangan, dan pembacaannya segera ditampilkan. Seorang staf hotel mengambil camcorder dan mengarahkannya ke pembacaan skala elektronik untuk memotret. Saat berikutnya, layar lebar memperlihatkan pengambilan gambar kamera. 512 gram. Penonton melihat nomor ini melalui layar lebar secara bersamaan. Pertengkaran tiba-tiba terdengar, dan travel Cina umumnya berukuran kecil, dan travel putih sudah lebih banyak dari selusin travel yang baru saja dikeluarkan pada awal lelang keluarga Grasso. Banyak orang berharap. Wajah Black sedikit berubah, tapi dia segera menghibur dirinya sendiri, ini pasti travel terbesarnya. Meski travel Cina tergolong sampah, bukan tidak mungkin bisa diproduksi 1 atau 2 potong setiap tahunnya.
Xia Ruofei berkata dengan tidak tergesa-gesa, seorang pemimpin Tiongkok kuno di Tiongkok pernah berkata, latihan adalah satu-satunya kriteria untuk menguji kebenaran. Jadi, kualitas travel hanya dapat diketahui jika Anda pernah mengalaminya sendiri. Setelah itu, Xia Ruofei mengambil 2 gambar, dan beberapa pintu ruang perjamuan didorong menjauh pada saat yang bersamaan. Sederet pramusaji cantik dan cantik menyelinap masuk. Masing-masing memegang nampan di tangan dan meletakkan 3 atau 4 di atas nampan. Piring ceper. Para pramusaji, seperti mengenakan kupu-kupu, bola-balik di tempat tersebut dan membagikan piring kepada setiap tamu. Segera semua orang mendapat salinannya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, sekarang semua orang telah menerima telur dadar yang dimasak oleh koki restoran tingkat atas, Tuan Mark Lawrence, tapi tolong jangan terburu-buru makan, karena pertunjukannya masih di belakang itu. Petik 2. Setelah itu, Xia Ruofei mengangguk sedikit ke arah sisi panggung. Koki berbintang Michelin Mark Lawrence berjalan di atas panggung dengan mengenakan setelan koki berwarna putih dan topi koki tinggi. Dia datang ke depan Xia Ruofei dan menoleh dan menatap Xia Ruofei dengan tatapan bertanya-tanya. Xia Ruofei sedikit mengangguk. Setelah mendapat jawaban positif dari Xia Ruofei, Mark Lawrence segera meraih potongan besar trafel putih di timbangan elektronik, lalu turun dari panggung dan langsung berjalan menuju kursi para tamu. Xia Ruofei berdiri di atas panggung dan tersenyum dan berkata, "Ya, semua orang tidak salah menebak, maka saya akan mengundang semua orang di ruang perjamuan untuk mencicipi trafel putih ini bersama-sama." Saat suara Xia Ruoying turun, adegan itu tiba-tiba menjadi heboh. Ini benar-benar masalah besar. Trafel sebesar itu, langsung dibagi menjadi makanan. Semua orang merasa luar biasa. Untuk mengetahui bahwa trafel casket di keluarga Grasso baru saja menjual 10.000 gram trafel. Trafel ini juga lebih dari 500 gram, Xia Ruofei benar-benar mengeluarkannya untuk dibagikan kepada semua orang. Mengenai betapa berharganya trafel putih, seseorang pernah menggambarkan pemandangan seperti ini. Di sebuah restoran barat yang elegan, seorang fanatik trafel sedang duduk dalam bahaya, berdiri di sampingnya bersama seorang koki Italia yang serius. Di depan para pengunjung, diletakkan semangkuk pasta Italia. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke koki. Koki mengambil sepotong trafel putih dan mengoles keempat potong trafel setipis kertas dengan trafel planer. Kemudian sang koki berkata dengan ekspresi kosong, $100, Tuan. Otot-otot di wajah para pengunjung bergerak-gerak, dan mereka mengendus bau trafel yang dalam dan memberi isyarat lagi. Koki itu menyapu 4 potong trafel empuk dan berkata, $200, Tuan. Ketahuilah bahwa alat serut trafel khusus dapat memotong trafel menjadi lembaran yang sangat tipis, sehingga keempat trafel tersebut hampir tidak berbobot. Di restoran barat dikenakan biaya $100 AS. Nilai trafel putih terlihat jelas. Dan Xia Ruofei benar-benar mengeluarkan lebih dari 500 gram trafel utuh untuk dicicipi semua orang secara gratis, seberapa murah hati. Semua orang memikirkan sebuah kemungkinan, yaitu sisa trafel yang masih tertutup sutra merah di atas panggung, bobotnya tidak akan lebih ringan dari yang ini. Namun, semua orang merasa ini luar biasa. Bahkan di lelang keluarga Grasso, tidak ada cara untuk membuat semua trafel lebih dari 500 gram. Trafel sebesar itu umumnya tidak tersedia, bagaimana bisa muncul sekaligus? Sangat banyak. Tuan Xia ini sungguh murah hati. Ya Tuhan, 512 gram trafel putih, gratis secukupnya. Tiba-tiba aku menantikan lelang ini. Para tamu telah membicarakannya. Kali ini, chef berbintang Michelin Mark Lawrence telah naik ke panggung. Dia pertama kali datang ke depan Ma Xiong. Dia mengeluarkan sebuah planer trafel kecil dari saku jas koki dan terus merencanakan 6 atau 7 trafel untuk Ma Xiong. Di piring, trafel tersebut menghampiri semua orang, apalagi setelah dibelah, rasa istimewanya langsung menyebar ke kerumunan, para hacker menyedot hidungnya dan menampakkan tampilan yang memabukkan. Dari segi kualitas penampilan dan aroma, trafel yang dikeluarkan Xia Ruofei tidak kalah dengan trafel Alba milik keluarga Grasso, dan bahkan lebih dari sebelumnya. Beberapa orang masih memiliki pemikiran yang sama dengan Black. Menurut saya trafel Xia Ruofei relatif berat, tapi kualitasnya pasti tidak sebagus trafel Grasso. Bahkan banyak orang yang mengira trafel Xia Ruofei disebut trafel Cina murah. Kini, ide orang-orang tersebut mulai goyah.
Dan wajah Black semakin jelek. Gerakan Mark Lawrence sangat terampil, dan segera dia menambahkan irisan truffle ke piring Ma Xiong, Ma Ziming, Tian Huixin, Lu Yu dan bahkan Huan Huan. Kemudian dia berjalan melewati para tamu, dan truffle putih itu pun bergabung dengan piring semua orang. Rasa unik dari truffle putih semakin pekat, dan ruangan di seluruh ballroom dipenuhi dengan keharuman yang begitu istimewa. Segera Mark Lawrence datang ke Black. Awalnya, aksi Mark Lawrence pada truffle itu mengalir, tetapi ketika menyangkut Black, dia berhenti. Mark Lawrence mengangkat bahu dan berkata, "Saya pikir Tuan Black pasti merasa jijik karena mencicipi truffle murahan seperti itu." Setelah itu, Mark Lawrence melewati si hitam jelek, dan pergi ke tamu berikutnya. Melihat pemandangan ini, para tamu dari Tiongkok semuanya tertawa gembira. Lu Yu bahkan memimpin dan membengkakkan tangannya. Meskipun Lu Yue sering memandang Xia Ruofei tidak terlalu enak dipandang, tetapi ketika Xia Ruofei didegradasi oleh Black di atas panggung, Lu Yu memiliki kemarahan yang luar biasa, dan hampir berdiri mengabaikan gambar itu. "Hei," dia beberapa patah kata. Praktek Mark Lawrence membuat Lu Yue dan orang-orang Tionghoa yang hadir di sana merasa sangat tidak terselesaikan. Wajah Black menjadi tidak bisa dimengerti. Dia meletakkan piring jelek itu dan ingin langsung meninggalkan ruangan, tapi wajahnya berubah beberapa kali dan kemudian duduk dengan wajah biru. Black menyeringai dalam hatinya dan berkata, "Saya ingin melihat berapa harga yang bisa Anda beli untuk truffle murah ini." Di bawah tatapan mata semua orang yang jatuh, Black mengandalkan untuk tidak pergi, dia masih paranoid bahwa truffle Xia Ruofei tidak boleh ada di atas meja. Selain Black, seluruh aula penuh dengan suasana gembira. Segera setiap orang dibagi menjadi 6 atau 7 truffle, dan truffle di tangan Mark Lawrence menjadi sedikit setengah. Dia tidak ragu-ragu dan memulai pembagian putaran kedua. Terakhir, seluruh truffle dibagikan, dan rata-rata setiap orang mendapat 10 film. Semua orang melihat irisan truffle putih yang diiris oleh Mark Lawrence menunjukkan tekstur seperti marmer. Rasa unik dari truffle bagian atas sangat kaya. Telur dadar biasa ditambahkan setelah menambahkan beberapa potong truffle putih. Efek umum batu menjadi emas, sehingga diincar oleh para hacker yang hadir. "Silakan nikmati," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Setidaknya ada 100 orang di seluruh aula. Semua orang mencicipi sepotong truffle putih, dan pemandangannya spektakuler. Apalagi dengan rasa truffle yang kaya, setiap orang memiliki tampilan yang mempesona. Banyak orang menarik napas dalam-dalam dari piring dan mulai mencicipi telur dadar truffle putih dengan aromanya yang harum. Segera, terdengar suara keras di aula. Rasa otentik yang tidak ada duanya. "Berjanjilah kepada Tuhan bahwa ini pasti truffle putih terlezat yang pernah saya rasakan dalam profesi saya selama lebih dari 20 tahun. Ini adalah perasaan koki sebuah restoran barat ternama. Rasanya luar biasa. Aku merasa seleraku akan meledak. Truffle putih ini, pasti yang terbaik." Desahan pujian membuat wajah Black semakin jelek, yang menurutnya tidak mungkin. Besi hitam berkata dengan wajah biru, "Apakah orang-orang ini yang diundang oleh anak itu?" Tentu saja pemikiran ini hanya sesaat, karena jika Anda punya sedikit alasan, Anda tahu bahwa itu sama sekali tidak mungkin. Tidak ada koki yang super kaya dan top. Saya ingin membeli semuanya. Saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melakukannya. Tautan kecil, besar ini akan segera berakhir. Xia Ruofei melihat semua orang hampir makan, dan wajahnya menunjukkan senyuman. Dia langsung menuju kedua potongan panjang itu dan menutupinya satu per satu. Sutra merahnya diledakkan, hanya menyisakan 5 truffle di tengahnya, dan truffle lainnya menampakkan warna pegunungan yang sebenarnya. Melihat sepotong besar truffle yang tertata rapi di atas panggung, para tamu semua terdiam, bahkan nafas pun seolah terhenti untuk sementara. Meski sebagian orang sudah menebak-nebak hal ini sebelumnya, namun saat melihat sapuan truffle di atas panggung, dampak visualnya masih sangat mengejutkan. Sebanyak 12 truffle, termasuk 7 truffle putih, masing-masing tidak lebih rendah dari yang dibagikan semua orang, sisa 5 truffle hitam ukurannya tidak jauh lebih kecil dari truffle putih. Begitu banyak pohon pinus besar yang kini dilelang. Jika penyelenggaranya adalah pedagang truffle tradisional seperti keluarga Grasso, mungkin semua orang tidak akan terlalu terkejut. Namun Xia Ruofei hanyalah seorang pemuda yang tidak dikenal. Perusahaan Taoyuan adalah perusahaan kecil yang belum terkenal.
Namun, sungguh sulit dipercaya bisa mengeluarkan begitu banyak travel berukuran besar. Selain itu, banyak orang yang memperhatikan posisinya di tengah-tengah etalase, dan 5 wadah tertutup sutra merah, dan tidak bertemu langsung dengan Anda. Hal ini pun membuat orang mengira bahwa travel yang dipajang di depan semua orang sudah cukup besar. Apakah sisa potongannya lebih besar lagi? Menurut pemikiran normal, hal ini memang benar adanya. Tapi semua orang menganggap ini terlalu mengejutkan. Seiring berjalannya waktu, ekspektasi terhadap lelang ini semakin populer. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, pertama-tama saya akan melelang 12 travel ini. Saya dapat menjamin bahwa semua travel putih berasal dari tempat asal yang sama, dan kualitas travel hitam benar-benar terbaik. Setelah itu, Xia Ruofei menunjuk ke samping, dan seorang juru lelang profesional berjalan di atas panggung. Profesi mempunyai spesialisasi, dan urusan profesional tetap diserahkan kepada orang-orang profesional. Xia Ruofei berjalan langsung menuruni panggung dan mendatangi Ma Xiong untuk duduk. Xia Zheng, efeknya sangat bagus. Ma Xiong berkata sambil mengacungkan jempol, hanya dalam beberapa jam, saya dapat membuat seluruh rangkaian rencana pemasaran. Xia Zheng sangat berpikiran bisnis. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum rendah hati, Tuan Malao memiliki sumber daya yang kaya, jika tidak, saya tidak akan dapat mencapai ide apapun. Dalam dua obrolan tersebut, lelang yang sejak awal cukup menyita perhatian, akhirnya resmi dimulai. Yang pertama dilelang adalah 5 buah travel hitam. Juru lelang mengambil sepotong dan menaruhnya di timbangan elektronik. Kemudian dia tersenyum dan berkata, hadirin sekalian, travel hitam yang akan dilelang di bawah ini beratnya 356 gram, dan harga awalnya $300. Kenaikan harga tidak boleh kurang dari $50. Di bawah ini Anda bisa menawar. Harga travel hitam umumnya lebih murah dibandingkan travel putih. Pada dasarnya, hanya 1/5 atau bahkan 1/10 dari travel putih. Harga travel hitam asli Perancis pada dasarnya sekitar $500 AS per kilogram, tetapi Xia Ruofei adalah travel hitam. Bobot bodinya sudah mencapai lebih dari 300 gram, kualitasnya sangat tinggi, sehingga harga awalnya tidak mahal. Tentu saja ini hanya sekedar hidangan pembuka dibandingkan dengan travel yang akan dilelang nanti. Mungkin link sebelum mencicipinya terlalu seru. Sebenarnya, ketika saya berbagi travel putih, berat setiap orang dimasukkan ke dalam restoran barat kelas atas. Harganya lebih dari $300, sehingga antusiasme untuk menawar cukup tinggi. Pada akhirnya, harga travel hitam ini mencapai $800, jauh melebihi harga pasar travel hitam, yang menjadi awal yang baik bagi konferensi tersebut. Berat 4 travel hitam berikutnya berangsur-angsur bertambah, travel hitam terberat mencapai 538 gram, harga transaksi melebihi lebih dari $1.000 AS, travel hitam 500 ml atau lebih mencapai $1.500 AS. 5 travel hitam menghasilkan pendapatan hampir $6.000 bagi Xia Ruofei. Tentu saja, uang ini bukan masalah besar bagi Xia Ruofei. Dia lebih mementingkan antusiasme semua orang. Melihat lelang travel hitam begitu panas, hati Xia Ruofei benar-benar lepas. Berikutnya adalah lelang travel putih. Total ada 8 white travel, yang paling ringan sudah dibagikan gratis pada sesi sebelumnya, dan 7 sisanya semuanya seberat 512 gram tanpa terkecuali. Potongan pertama travel putih seberat 520 gram pertama kali dilelang. Hadirin sekalian, inilah lelang travel putih yang menarik, kata juru lelang dengan nada kegembiraan yang berlebihan. Saya yakin semua orang pernah merasakan cita rasa emas putih yang tak tertandingi. Saya hanya merupakan suatu kehormatan besar untuk memiliki salinan panggungnya. Ini adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saya sangat membenci pekerjaan saya untuk pertama kalinya. Jika saya bukan juru lelang hari ini, saya dapat duduk dan berpartisipasi dalam pelelangan. Untuk mencicipi travel putih yang indah lagi, saya bersedia memberikan segalanya untuk itu. Ekspresi juru lelang yang berlebihan menyebabkan para tamu mencibir dengan itikat baik. Saat ini, juru lelang hanya berkata, oke, ayo turun untuk bisnis. Travel putih 520 gram ini, harga mulai $5.000 AS, setiap kenaikan tidak kurang dari $300. Silakan menawar, $5.500, $5.800.
$6.188 dolar. Mungkin karena travel putih yang sama, tawarannya jauh lebih menarik daripada sebelumnya. Persaingan travel putih pertama sangat sengit dan harganya dengan cepat mencapai $8.000. Setelah $8.000 AS, momentum kenaikan tarif mulai sedikit melambat, namun masih sedikit meningkat. Tentu saja, Ma Xiong dan beberapa orang super kaya lainnya belum mencapai tujuan mereka untuk tetap menutupi travel yang lebih besar di bawah Sutra Merah. Pada akhirnya, travel putih pertama yang dilelang malam ini terjual seharga $9.600, dan pemilik jaringan restoran dari Beijing mendapatkannya. Di balik pelelangan 6 travel putih, harga semua orang cukup antusias, dan harga transaksi tidak mengecewakan CROVI masing-masing lebih dari $10.000. Khususnya, 878 gram travel putih terakhir, harga $50.000 AS, jauh melebihi ekspektasi CROVI. Popularitas adegan ini juga di luar dugaan CROVI. 7 travel putih menghasilkan total $130.000 untuk CROVI. Juru lelang tersenyum di atas panggung dan berkata, "Terima kasih atas antusiasme Anda, semua lelang travel pertama telah berakhir." Di bawah ini ada Tuan CROVI, manajer umum perusahaan Tao Yuan. Penonton langsung memberikan tepuk tangan meriah. Lelang travel pertama telah sepenuhnya memobilisasi antusiasme semua orang. Semua orang sangat menantikan travel yang akan dilelang selanjutnya. CROVI naik ke panggung sambil tersenyum dan mengambil mikrofon dan berkata, "Gelombang kedua kita akan memiliki 4 travel untuk berpartisipasi dalam pelelangan, saya yakin kita tidak akan mengecewakan semua orang." CROVI tidak banyak bicara, langsung menuju ke depan layar panjang. Kecuali wadah tertutup terbesar di tengahnya, kain sutra merah yang menutupi 4 wadah yang tersisa semuanya ditarik ke bawah oleh CROVI. 2 potong travel putih, 2 potong travel hitam. Setiap bagiannya sangat besar, dan CROVI belum berbicara. Ada semburan seruan di bawahnya, dan bahkan wajah Monica pun terlihat luar biasa. Karena cahayanya bersifat visual, kedua travel putih tersebut tidak akan kalah dengan yang ada di final lelang travel keluarga Grasso, dan travel putih di sebelah kanan bahkan sedikit lebih besar dari milik mereka. Hal yang sama berlaku untuk 2 travel hitam. Travel hitam lebih kecil dari travel putih, tetapi keduanya kemungkinan memiliki berat lebih dari 1000 gram. 4 travel seperti itu, dan potongan yang muncul di pelelangan pasti akan menimbulkan sensasi, tapi hari ini muncul di waktu yang sama. Dan Monica juga memperhatikan ada wadah tertutup yang lebih besar di sebelah CROVI. Sutra merah di atasnya tidak terbuka. Jelas sekali, itu adalah akhir dari konferensi tersebut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan meraih mulutnya. Benar saja, CROVI berkata dengan senyum percaya diri di wajahnya, "Tuan-tuan dan tamu-tamu, gelombang kedua adalah 4 travel. Saya harap saya tidak akan mengecewakan semua orang. Tentu saja, meskipun 4 travel ini tidak dapat memenuhi kebutuhan Anda, maka tidak ada hubungan, saya yakin grand final kami pasti akan mengejutkan semua orang." Setelah itu, CROVI menyerahkan mikrofon kepada juru lelang dan langsung turun ke panggung. Pelelangan travel raksasa resmi dimulai. Yang pertama muncul adalah travel hitam seberat 1100 gram dengan harga mulai $10.000. Travel hitam sebesar itu sangat langka, sehingga harga di awal lelang meroket, dan banyak orang yang secara sadar tidak bisa bersaing untuk mendapatkan travel putih tersebut fokus pada kedua travel hitam tersebut. Setelah beberapa lama, harga travel hitam ini disebut $30.000. Pada akhirnya Black Travel berhasil dijual dengan harga $33.000 AS. Berat travel hitam kedua mencapai 1.300 gram, dan harga transaksi akhir mencapai $50.000. Setelah kedua travel hitam habis, lelang travel putih akhirnya dimulai. Juru lelang meletakkan potongan travel putih pertama pada timbangan elektronik, dan pembacaan timbangan elektronik ditampilkan di layar lebar secara real-time 46 kg. Hanya 0,1 kg lebih banyak dari yang dilelang sebelum keluarga Grasso. Dengan keras, penonton langsung mendidih. Ya Tuhan, rekor travel putih terbesar tahun ini lahir hanya dalam waktu setengah jam, dan dipecahkan lagi. Luar biasa, luar biasa. Saya tidak percaya rekor seperti apa yang akan lahir pada lelang lanjutan.
Juru lelang sangat berpengalaman dan menunggu seruan dan argumen semua orang secara bertahap menjadi lebih kecil. Baru kemudian berkata, 46 kilogram trafel putih terbaik, harga awal $100.000 AS, setiap kenaikan tidak kurang dari $5.000 AS, mulailah menawar. Juru lelang tidak mengucapkan kata-kata yang menghasut, karena dia sangat jelas bahwa dia tidak perlu mengguncangnya saat ini, dan antusiasme semua orang telah benar-benar mendidih. Benar saja, suaranya turun begitu saja, dan kutipannya terdengar satu demi satu. $150.000. Tanda seru. Petik 2. Markupnya $5, para tamu yang baru saja mengalami lelang terakhir hampir puluhan ribu dolar. Hingga harganya mencapai $300, momentum kenaikan tarif mulai melambat, lagi pula, pada lelang terakhir, harga sebesar $5, trafel putih terakhir agak ilusi. Namun, kali ini, Ma Xiong sekali lagi menembak, dia mengangkat merek di tangannya dan berkata, $350.000. Trafel putih, seberat yang sama saya punya harga $350.000 AS. Xia Zheng adalah teman baikku, aku sangat jujur. Kata-kata Ma Xiong tiba-tiba menimbulkan ledakan tawa. Banyak orang memandang Xia Ruofei dengan sangat iri. Mereka mampu mendapatkan orang kaya kelas dunia seperti Ma Xiong. Keberuntungan pemuda ini benar-benar tidak bagus. Setelah harga Ma Xiong, semua orang juga tidak mau menaikkan harga. Sebenarnya, ini adalah harga tertinggi, dan itu sedikit masalah. Besar kilogram trafel putih berhasil dijual dengan harga $350.000. Ketika juru lelang pergi untuk mengambil potongan trafel putih kedua, Xia Ruofei mengambil mikrofon dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ma Lao, bisakah kamu berhenti istirahat setelah lelang berikutnya? Hari ini Anda sudah mendapatkan 2 potong trafel putih terbaik. Haruskah Anda meninggalkan sesuatu untuk orang lain? Anda lihat bahwa Anda sedang menawar, dan yang lain takut untuk bertarung dengan Anda." Petik 2. Para tamu di panggung tiba-tiba tertawa, dan banyak orang mengira bahwa Xia Ruofei benar-benar mengutarakan suara mereka. Dengan sumber keuangan Ma Xiong, jika memang ada perjuangan, tidak banyak orang di tempat itu yang memiliki kekuatan untuk bersamanya. Lebih tinggi, Ma Xiong juga tertawa dan berkata, "Oh, Xia Zheng, tetapi jika Anda tidak memikirkan harga ideal, Anda tidak dapat menyalahkan saya lagi." Terima kasih, terima kasih." Xia Ruofei berkata, "Saya jelas tidak menyalahkan Anda." Faktanya, Xia Ruofei sangat berterima kasih. Dia tahu bahwa Ma Xiong telah menetapkan patokan untuk melakukan hal ini. Harga trafel putih pertama sama dengan harga keluarga Grasso. Trafel Xia Ruofei adalah jangan kalah dengan trafel keluarga Grasso. Dengan standar seperti itu, lelang berikut bisa dijadikan acuan. Selain itu, Xia Ruofei tidak ingin Ma Xiong mengeluarkan uang lagi. Dengan sumber daya keuangan Ma Xiong, meskipun dia membeli trafel ini dengan harga 10 kali lipat, itu mudah, tetapi kehilangan makna pelelangan. Itu sepenuhnya manusiawi. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Xia Ruofei. Juru lelang meletakkan potongan trafel putih kedua di timbangan elektronik. Padahal dari tampilannya lebih besar dari yang pertama, sehingga semua orang menantikan hasilnya dengan penuh harap. Benar saja, pembacaan timbangan elektronik terpampang di layar lebar, 53 kg. Sekali lagi, rekor trafel putih terbesar di tahun ini diperbarui. Namun saat ini setiap orang memiliki tingkat kekebalan tertentu, walaupun masih terkagum-kagum lagi dan lagi, namun setidaknya tidak ada seruan yang berlebihan. Juru lelang tersenyum dan berkata, "Ya, trafel putih ini memiliki berat 53 kg dan merupakan trafel terbesar yang diproduksi sepanjang tahun ini." Juru lelang memberi aksen pada kata, "saat ini," dan banyak orang mendengarkannya. Jawabannya sudah keluar. Mata semua orang tertuju pada satu-satunya wadah tertutup di atas panggung yang ditutupi sutra merah. Juru lelang dengan cepat melaporkan harga lelang trafel ini. Harga awal adalah $150.000 AS, dan kenaikan harga tidak kurang dari $5.000 AS setiap kali. Mulailah menawar di bawah $200.000. Seseorang langsung menambahkan $50.000. Trafel terakhir ditembak dengan harga $350.000. Semua orang tahu bahwa trafel ini tidak akan pernah jatuh di bawah harga tersebut, jadi harganya tidak sedikit lagi.
Dan sebagian besar orang di lapangan sangat jelas, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka dapat membeli travel terbaik hari ini. Sedangkan untuk final-final, meski Ma Xiong sudah menegaskan bahwa ia tidak akan bertanding, namun ketahuilah bahwa setidaknya 3 orang di lapangan sebanding dengan Ma Xiong, dan mereka belum sampai saat ini. Harganya jelas naik ke potongan travel terakhir. $250.000. Harga $200.000 AS baru saja diteriakkan, dan beberapa orang terus menambahkan $50.000 AS. $280.000. $300.000. $330.000. $340.000. Harganya segera dilaporkan, dan juru lelang tidak punya waktu untuk mengulangi penawarannya. Dalam waktu singkat, harga travel putih ini mencapai $340.000, sangat dekat dengan tawaran travel Ma Xiong. Akhirnya, sebuah suara berkata dengan lantang, $350.000. Ini adalah orang Tionghoa. Banyak orang yang hadir mengenal Chen Haosheng, bos Jinding Group, orang kaya dengan kekayaan lebih dari 5 miliar. $360.000. Suara tajam terdengar. Kali ini, yang menawar adalah seorang wanita muda cantik berusia awal 30-an. Dia juga terkenal. Namanya Yuan Qingqing. Dia adalah pemilik klub wanita dan kesehatan. Klub kesehatan ini adalah institusi kesehatan dan kecantikan kelas atas untuk pelanggan wanita. Yuan Qingqing juga merupakan anggota keluarga 1 miliar kaya. 2 tawaran ini, banyak orang sudah pensiun. Chen Haosheng berpikir sejenak dan berteriak lagi, $370.000. Tuan Yuan, bagaimana Anda bisa mundur selangkah? Setelah saya mengambil travel ini, saya dapat mengundang Anda untuk membagikannya, sepenuhnya gratis. Banyak tamu yang mengungkapkan senyuman mereka. Yuan Qingqing dapat dianggap sebagai wanita yang sangat cantik, dan wanita berusia awal 30-an memiliki pesona yang dewasa, dan dia adalah orang yang sangat kaya, siapa yang tidak ingin mencium Fang Ze. $400.000 AS. Yuan Qingqing langsung menambahkan $30.000 AS tanpa mengubah warnanya, lalu berkata dengan lemah, "Maaf, saya bukan uang buruk, dan hal-hal baik yang saya suka nikmati sendiri." Chen Haosheng tersenyum dan mengangkat bahu dan berkata, "Pria itu tidak menerima orang dengan baik, Yuan Zong, saya menyerah." Kenaikan tarif Yuan Qingqing terlalu tinggi, dan Chen Haosheng langsung menyerah dalam persaingan. Agar sepotong travel melampaui nilainya, kecuali jika ia adalah penghobi khusus yang menyukai travel, ia tidak akan melakukannya. Pengusaha punya uang untuk punya uang, tapi mempertimbangkan pro dan kontra juga paling rasional. Yuan totalnya $400.000 AS. Juru lelang berkata, apakah ada yang meminta kenaikan tarif? $400.000 AS untuk pertama kalinya, $400.000 AS untuk kedua kalinya, $400.000 AS ketiga kalinya. Dengan keras, lelang gagal, dan travel putih seberat 1,53 kg akhirnya terjual seharga $400.000. Hingga saat ini, Xia Ruofei telah menginvestasikan hampir $970.000 AS, dan masih ada travel raksasa yang bisa disebut langit tidak dilelang. Hari ini ditakdirkan menjadi hari ketika Xia Ruofei menghasilkan banyak uang. Xia Ruofei naik ke atas panggung, dan para tamu di ruangan itu bahkan menahan napas, menantikan Xia Ruofei untuk mengungkapkan jawaban akhirnya. Xia Ruofei tidak menjual pelanggarannya, dan segera mengambil mikrofon dan berkata sambil tersenyum, "Saya yakin semua orang telah lama menunggu momen ini, lalu saya mengumumkan bahwa putaran final lelang secara resmi dimulai, dan penutup kita adalah..." Berbicara tentang ini, Xia Ruofei melepas potongan terakhir sutra merah, dan kemudian menunjuk ke travel putih raksasa di wadah tertutup. Travel putih raksasa ini seberat 2,05 kg. Suara Xia Ruofei baru saja jatuh, dan adegan itu tiba-tiba muncul. Beberapa orang mau tidak mau berdiri dan menjulurkan leher untuk melihat ke panggung. Ya Tuhan, sungguh sulit dipercaya. Apakah ini travel putih terbesar yang pernah ditemukan? Rekor dunia, benar-benar rekor dunia. Kita telah menyaksikan lahirnya rekor dunia hari ini. Benar saja, ini adalah kejutan terbesar. Kali ini sangat berharga. Semua orang sangat bersemangat, hanya satu orang yang sangat tidak bahagia, yaitu Hitam. Melihat travel yang dikeluarkan Xia Ruofei semuanya dijual dengan harga yang sangat tinggi,
Black merasa seperti ditampar wajahnya. Pada akhirnya, ketika Truffle menampakkan wajah asli gunung tersebut, Black malah tersambar petir. Tidak mungkin. Black tiba-tiba berdiri dan berteriak. Pasti palsu. Truffle putih tidak bisa tumbuh sebesar itu, harus ditempa dengan jamur serupa lainnya. Ma Xiong segera mendengus dan berdiri. Dia menoleh ke arah Black dan berkata dengan dingin, "Anak muda, membuka mulut bukanlah kebiasaan yang baik. Kumpulan Truffle ini dijamin secara pribadi oleh Ma. Apakah maksud Anda saya menipu semua orang?" Blackton berhenti sejenak. Baru saja dia benar-benar kehilangan akal sehatnya, dan sekarang dia mulai menyesalinya. Semakin banyak orang yang menyalahkan Black, beberapa dari mereka berhasil memotret Truffle putih, dan beberapa dengan tangan kosong, tetapi sebelum semua orang mencicipi Truffle putih terbaik yang dikirim Xia Ruofei secara gratis, jadi mereka semua berdiri dan berbicara mewakili Xia Ruoying. Sebuah suara dituduh seperti anak panah Dauli yang mengenai Black, dan dia berdiri di sana pucat, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Pada akhirnya, Black memilih untuk meninggalkannya dengan licin, dan wajahnya menjadi lebih tebal dan dia tidak bisa tinggal. Saat Black berjalan ke pintu, Xia Ruofei berkata, "Anda, sebelum pelelangan resmi, saya akan mengundang beberapa tamu ke panggung untuk mengidentifikasi sepotong Truffle putih ini. Reputasi perusahaan Taoyuan tidak boleh rusak, jika kita di sana tidak ada masalah dengan Truffle. Saya berharap melihat pernyataan permintaan maaf Tuan Black di media arus utama Sencheng, jika tidak, Anda akan segera menerima surat pengacara kami." Langkah kaki Black terhenti, wajahnya menjerit dan meninggalkan pelelangan. Meskipun Xia Ruofei selalu tersenyum, matanya di punggung Black menjadi sedikit dingin. Tak lama kemudian, beberapa perwakilan yang dipilih oleh para tamu naik ke panggung koki atau pemimpin bisnis barat yang terkenal, dan mereka semua adalah orang-orang yang sangat dihormati. Setelah semua orang naik ke panggung, Xia Ruofei membuka tutup Truffle raksasa itu. Sekelompok orang mengamati Truffle dengan cermat untuk waktu yang lama. Ini adalah Truffle putih utuh, dan kualitasnya kelas super, ini yang terbaik. Xia Ruofei berkata dengan tepuk tangan dari semua orang, "Sekarang saya mengumumkan bahwa Truffle putih ini, yang beratnya 2,05 kg, secara resmi dimulai, untuk dilelang." Setelah Xia Ruofei selesai, dia menyerahkan mikrofon langsung ke juru lelang, lalu berjalan ke bangku dan duduk. Lelang dikembangkan sejak awal sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh Xia Ruofei. Kalaupun ada faktor yang tidak terduga seperti hitam, itu tidak berdampak apapun. Kini antusiasme semua orang telah termobilisasi sepenuhnya, dan suasana pelelangan telah mencapai titik tertinggi, dan semuanya dengan sendirinya akan membuahkan hasil. Juru lelang juga antusias, sehingga tidak selalu ditemui lelang yang bertumpuk-tumpuk. Dia berkata dengan suara yang sangat menular, "Baiklah, hadirin sekalian, salah satu Truffle putih kelas berat dalam sejarah ini telah resmi mulai dilelang. Harga awalnya adalah..." Juru lelang berhenti sejenak sebelum berkata, 0 yuan. Semua orang bisa menawar dengan bebas, setiap kenaikan harga tidak kurang dari 10.000 dolar AS. Kata juru lelang. Suaranya turun, dan lapangan menjadi sunyi sejenak. Kemudian seorang pria Tionghoa berambut perak tersenyum dan mengangkat tandanya sambil berkata, "Kalau begitu saya akan telusuri dulu harganya, 800.000 dolar. Banyak orang di ruangan itu tiba-tiba menghela nafas, harga dari lelaki tua itu, banyak orang yang masih memegang sedikit fantasi, dan sekarang berharap untuk hancur total. Benar saja, memulai dari 0 yuan adalah sebuah gimmick. Pada akhirnya, ini masih merupakan game yang sangat kaya. Tidak mungkin untuk melewatkannya." Ma Xiong melihat Haha dan berkata, "Guru, sepertinya kamu bertekad untuk menang. Ada momentum." Orang tua Tionghoa berambut perak bernama Gu Hongyang adalah ketua Runceng Real Estate Group. Sebagai manajer grup real estate 3 teratas di Tiongkok, kekayaan bersihnya sebanding dengan Ma Xiong. 800.000 dolar tidak berarti apa-apa baginya. Gu Hongyang mendengarkan kata-kata Ma Xiong dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah ini berarti Ma tidak siap bertarung dengan kita? Truffle putih terbaik yang memecahkan rekor dunia, saya juga ingin mencicipinya." Ma Xiong mendengar sepatah kata dan tertawa. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan perut buncit tersenyum dan mengangkat tandanya dan berkata, "Karena lelaki tua itu tertembak, maka saya akan ikut bersenang-senang. 850.000 dolar.
Ma Xiong tidak bisa tidak melihatnya, mengetahui bahwa ada tampilan yang hidup hari ini. Dia juga mengejutkan Xia Ruofei, yang berada di sebelahnya. Dia berkata bahwa keberuntungan Xia Sheng sangat bagus. Saat ini, potongan truffle putih ini pasti akan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Pria gemuk besar bernama Gelong juga merupakan perusahaan real estate. Grup real estate naga miliknya yang terkenal juga berada di peringkat 10 besar di negara ini. Rekan adalah sebuah keluarga. Gelong dan Gu Hongyang adalah interpretasi sempurna dari kalimat ini. Saat kedua perusahaan ini masih kecil, persaingan di antara keduanya sangat ketat. Kini kedua perusahaan tersebut telah menjadi predator real estate, namun keduanya masih terus bertengkar. Bukan karena keluarga tidak berkumpul. Kedua pria itu berkumpul dan harga lelangnya tidak tinggi. Benar saja, Gu Hongyang tenggelam begitu dia mendengar wajahnya, dan setelah menghela nafas dingin, dia berteriak dan berkata, $900.000. Tiba-tiba, beberapa tamu yang tidak puas belum sempat menawar, mereka telah diretas sepenuhnya. Gelong masih tersenyum seperti Buddha Maitreya, dan mengangkat mereknya tanpa ragu-ragu, $91 juta. Tua, tidak peduli berapa banyak yang Anda berikan kepada saya akan memiliki 10.000 lebih banyak dari Anda. Jelas sekali bahwa kota Gelong lebih dalam, dan suasana hatinya tidak baik, tetapi Gu Hongyang tampaknya sedikit kesal, dan emosinya tertulis di wajahnya. Gu Hong berkata dengan marah, bagaimana jika saya punya $100 juta? Gelong berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu keluar. Semua orang tiba-tiba tertawa. Apa yang dikatakan Gu Hongyang tentu saja arogan. Bagaimana dia bisa menghasilkan harga $100 juta? Jika dia benar-benar menyebutkan harganya, Gelong tidak akan bisa mengikutinya, dan Gu Hongyang benar-benar menjadi bahan tertawaan. Pada saat ini, seorang pria barat yang mengenakan setelan khusus Kiko tersenyum hangat dan kemudian berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, keduanya telah bertarung selama bertahun-tahun, atau mereka semua akan mundur kali ini. Satu langkah, hal yang menghasilkan uang membuatku datang, aku bernilai $1 juta. Ma Xiong tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya pikir kamu ingin menjadi hal yang baik. Saya tidak menyangka itu akan menjadi palang horizontal, haha. Orang Tionghoa yang sangat fasih berbahasa Mandarin disebut An Zaihua. Faktanya, dia dibesarkan di Pulau Australia. Selain orang asing, dia sebenarnya adalah penduduk asli Kepulauan Australia. Identitas An di Tiongkok juga sangat tidak biasa. Dia adalah menantu dari Pulau Australia, dan dia sangat dipengaruhi oleh upacara perjudian. Dia telah mengelola beberapa kasino di Pulau Australia, dan tidak ada pemandangan lainnya. Andi Tiongkok tersenyum dan berkata, Bu, saya di sini untuk mereka berdua. Atau Anda, bersaing untuk saya, dan akhirnya bukan saudara yang lebih murah di sekitar Anda. Gu Hongyang mendengus dan berkata, terima kasih atas niat baik Jenderal An, $1 atau $2 juta di distrik ini, saya belum pernah melihat seseorang di zaman kuno. Gelong juga tersenyum dan berkata, kompetisi didasarkan pada kekuatan. An mengangkat bahu di Tiongkok, dan rupanya tidak berharap bisa membujuk mereka jika dia ingin mengatakan sesuatu. Gelong memandang Gu Hongyang dan melihat Gu Hongyang tidak berbicara. Dia tersenyum dan berkata, karena An selalu besar, saya menambahkan sedikit, $pukul 1/5 juta. Suasana di dalam venue semakin panas. $1,05 juta jelas merupakan harga tertinggi dalam sejarah lelang truffle. Sebelum Xia Ruofei mengeluarkan truffle putih terbesar di dunia, yang beratnya sekitar 89 kg, berakhir dengan harga $60.000 yang mengecewakan, tapi itu jelas merupakan kecelakaan dalam pelelangan. Padahal, sebelum lelang, ada pembeli yang merogoh kocek hingga $1 juta. Namun pemilik truffle putih ini berharap bisa memaksimalkan keuntungannya, atau bersikeras mengambil jalur lelang sehingga mengakibatkan kehilangan banyak darah. Tetapi bahkan jika itu diukur dengan tawaran pembeli sebesar $1 juta sebelum lelang truffle, tembakan truffle putih Xia Ruofei hari ini $1,05 juta jelas merupakan sebuah harga. Kali ini Gelong yang menjijikkan dari Gu Hongyang. Dia mengangkat tanda itu dan berkata dengan dingin, $106 juta. Gelong, hanya 10.000 lebih banyak darimu. 108 juta. Di China, memikirkannya, harganya dilaporkan. Terlihat Gelong dan Gu Hongyang sama-sama bersaing,
namun An Hua benar-benar berusaha mengambil potongan trafel putih ini. Kini, kehadiran An di China juga agak membuat kesal. Pertarungan Gelong dengan Gu Hongyang sangat rendah sehingga harganya terlalu rendah. 1,1 juta, teriak Gu Hongyang. Gelong langsung berteriak sambil tersenyum, 1,1 juta dolar AS. Tua, saya tidak akan mudah menyerah. 112 juta, Gu Hongyang tidak mau kalah. 1,13 juta. Gelong tidak segan-segan menaikkan harga. An di Tiongkok terdiam beberapa saat, dan dia memikirkannya. Dia benar-benar tidak ingin terus menonton keduanya seperti sabung ayam. Jadi dia hanya mengangkat mereknya dan berkata sambil menggigit, 1,2 juta dolar. 2. Ini adalah harga psikologis tertinggi saya. Jika Anda bersedia membayar harga yang lebih tinggi, maka Anmu akan turun. Seorang Zhao Hua juga agak tertekan. Awalnya, sesuai ekspektasinya, jika Ma Xiong mengumumkan lebih awal bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam pelelangan, dia bisa mendapatkan trafel putih hingga 1,1 juta dolar, tetapi sekarang dia memiliki 1,2 juta. Sekarang pasangan tua itu begitu bersemangat, harga sudah lama kehilangan kendali. 100.000 dolar itu sendiri bukanlah apa-apa, tetapi uangnya salah. Seorang Zhao Hua juga mengambil keputusan. Jika Gelong dan Gu Hongyang terus menawar lebih banyak, maka dia memang berniat mundur dari kompetisi. Siapa peduli siapa yang ingin pergi? Gelong dan Gu Hongyang saling berpandangan dan segera menghela nafas lega. Gu Hongyang berdeham dan bertanya, Gelong, apakah kamu berani menawar? Selama kamu menawar, aku harus 10.000 lebih banyak darimu. Gelong berkata sambil tersenyum, tua, 1 atau 2 juta dolar, masalah apa yang berani-berani? Kuncinya adalah saya mengatakan tidak peduli seberapa banyak Anda keluar, saya 10.000 lebih banyak dari Anda, saya bersama Lao Anke. Tidak ada keluhan, tidak ada kebencian, apa artinya meningkatkan standar? Gu Hongyang mendengus dan berkata, sial, apakah saya memiliki kebencian terhadap An Zong? Pria itu tidak baik, kecuali Anda bersedia menawar, maka saya pasti akan menemani Anda. Di atas panggung, juru lelang melihat dua miliuner yang sombong seperti anak-anak. Mereka juga melihatnya dan hampir melupakan pekerjaan mereka sendiri. Tetap saja, An di Tiongkok sedikit tidak senang dan terbatuk-batuk. Juru lelang bangun dan berkata dengan cepat, Tuan, tawaran An adalah 1,2 juta dolar. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Trafel putih ini ditemukan sejauh ini. Trafel putih terbesar, dan semua orang baru saja mencicipi trafel putih dari tempat asal yang sama, kualitasnya terbaik, melewatkannya mungkin tidak akan ditemui seumur hidup. Juru lelang menunggu beberapa saat, dan melihat Gelong dan Gu Hongyang sama-sama bermata besar, dan mereka tidak melanjutkan mengutip. Jadi mereka mulai menghitung mundur, pertama kali sebesar 1,2 juta dolar. Gelong dan Gu Hongyang saling memandang lalu mendengus tanpa henti dan duduk kembali. Jelas sekali, kedua keluarga telah mencapai kesepakatan diam-diam dan tidak siap untuk saling menawar lagi. 1,2 juta dolar untuk kedua kalinya. Juru lelang terus berkata dengan keras. Tampaknya trafel putih raksasa ini akan dihabiskan untuk rumahnya. Meski harganya 1,2 juta dolar, mencicipi trafel putih kelas dunia itu pasti bermanfaat. Juru lelang melihat sekeliling dan menunggu beberapa detik, akhirnya berkata, 1,2 juta dolar AS. Saat itu, suara wanita yang anggun terdengar, tunggu sebentar, saya menawar 1,21 juta dolar. Adegan itu tiba-tiba menghilang, dan senyuman di wajah An Hua tiba-tiba mengeras. Saya tidak menyangka seseorang akan keluar untuk bertanding di menit-menit terakhir. Ketika semua orang mengikuti suara tersebut, semakin tidak bisa dimengerti, karena yang baru mengutip adalah pewaris keluarga Grasso, Monica Grasso. Seorang di Tiongkok mau tidak mau mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya. Apakah Anda ingin diadu? Saat Anda menjual travel, apa yang Anda lakukan dengan kami? Ma Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, lalu dia tertawa dan berkata, An, sepertinya menggiling adalah hal yang baik. An di Tiongkok tersenyum pahit, Nona Grasso, bukankah rumah Anda kekurangan travel? Anda sedikit tidak nyaman. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang hanya bernilai 670.000 dolar AS karena total omset keluarga Grasso dalam sebuah lelang.
Diragukan kekuatan ekonomi Monica bukan karena lelang kecil-kecilan yang datang ke China. Mengenai kekayaan keluarga, meski keluarga Grasso tidak bisa menandingi Ma Xiong dan lainnya, tapi tidak seperti bermain-main dengan 1 atau 2 juta dolar. Monica menyeringai dan berkata, Tuan An, meskipun keluarga kami tidak kekurangan travel, tetapi travel rekor dunia. Karena kami adalah keluarga travel berusia seabad, saya akan mengikuti travel terompet ini. Gerakan hatimu. N mengangkat bahu di tiongkok, dan setelah beberapa saat, dia menyanyikan kutipan, oke, 1,22 juta dolar. Meski An sebelumnya mengatakan bahwa harga psikologisnya tidak lebih dari 1,2 juta dolar AS, namun travel favoritnya akan siap, ia tetap mau tidak mau menambahkan 10.000 dolar AS berdasarkan tawaran Monica. Monica nampaknya ironis bersaing memperebutkan travel putih ini, dan langsung mengikuti harganya, 10.000 dolar. Dia terkikik, Tuan An, ada pepatah di Tiongkok bahwa pria baik tidak melawan wanita, atau apakah Anda ingin mengagungkan tangan? N tersenyum di Tiongkok dan berkata, Nona Grasso bukanlah wanita yang lemah. Anda benar-benar telanjang. Segalanya telah berkembang hingga saat ini, Xia Ruofei di bawah panggung sudah dalam keadaan berada dalam lingkaran. Jika dia terbunuh, dia tidak akan mengira Monica benar-benar akan mengikuti pelelangan. Bukankah dia hanya mengikuti acara yang meriah? Dalam benak Xia Ruofei, di antara orang-orang di seluruh tempat, Monica adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk bersaing. Namun faktanya ada di depan kita, dan itu benar-benar membuat Xia Ruofei sedikit menangis dan tertawa. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kesemutan di lengannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesap rasa dinginnya. Dia menoleh dan melihat rusa berjongkok di depan ujung. Ekspresinya sangat alami, tetapi Xia Ruofei melihat dirinya secara sekilas. 2 bekas paku di lengan terlihat sangat jelas. Kenapa kamu membentakku? Xia Ruofei berbisik. Rusa itu tidak menyipitkan mata, dan bibirnya terang dan jernih, saya tidak bisa melihatnya, Anda benar-benar memiliki keahlian untuk menghadapi wanita. Saya optimis terhadap Anda memiliki potensi untuk menjadi wajah yang sedikit putih. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa, di mana semua ini di sana. Dia ingin menawar, dia punya hubungan dengan saya. Lu Yu dengan lembut menjilat mulutnya, terlalu malas untuk berbicara dengan Xia Ruofei. Xia Ruofei hanya bisa menangis dan tertawa berulang kali. Saat ini, setelah beberapa pemikiran, An Zaihua berkata, 1,24 juta dolar AS. Nona Grasso, jika Anda memiliki tawaran lebih tinggi, saya akan menyerah. Di satu sisi, An Zaihua telah menetapkan batas untuk dirinya sendiri. Di saat yang sama, dia juga mengisyaratkan Monica. Kalau memang sengaja menaikkan harga, sebaiknya dihentikan. Karena ketika dia menyerahkan waktunya, travel putih bisa menikahinya. Di tanganku. Tanpa diduga, Monica berkata dengan sangat serius, Tuan N, terima kasih atas warisan Anda. Kemudian, Monica berkata dengan tegas, 1,25 juta dolar. N membuka tangannya di stan Tiongkok dan mengangkat bahunya untuk mengatakan bahwa dia menyerah dalam kompetisi. Juru lelang di atas panggung tidak marah lagi. Setelah menanyakannya lagi, hitungan mundur mulai dimulai. Setelah 3 hitungan, pelelangan gagal. Sepotong travel putih dengan berat 2,05 kg dan memecahkan rekor dunia ini memiliki harga setinggi 1,25 juta dolar. Tanah tersebut dibeli oleh Monica, pewaris peringkat ketiga dari keluarga travel tradisional, keluarga Grasso. 3 orang terkaya yang sejak awal sangat kompetitif justru kalah. Pelelangan akhirnya berakhir, dan tepuk tangan meriah terdengar di lapangan. Xia Ruofei naik ke panggung dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua orang. Dia juga mengumumkan musim travel baru di akhir tahun. Perusahaan Taoyuan akan tetap memperkenalkan travel berkualitas tinggi ke pasar, dan secara bertahap akan memasukkan bahan-bahan berkualitas tinggi lainnya, dan menyambut kerjasama semua orang. Di layar lebar, nomor kontak perusahaan Taoyuan dan kode QR WeChat karya Xia Ruofei diputar. Banyak orang di industri terkait catering mengeluarkan ponsel mereka untuk menuliskan nomornya, dan memindai kodenya serta menambahkan karya Xia Ruofei ke WeChat. Orang kaya seperti Gu Hongyang dan Gelong juga memperhatikan angka tersebut. Kesan yang diberikan lelang travel terlalu dalam. Mereka tahu bahwa semua bahan terbaik tidak mungkin tercapai.
Perusahaan Taoyuan sudah memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Khawatir, pada lelang tersebut, total omset mencapai sekitar 2,2 juta dolar AS. Tidak termasuk biaya terkait seperti tempat dan personel, laba bersih harus mencapai sekitar 2,17 juta dolar AS, setara dengan lebih dari 14 juta huaxia. Ini adalah pendapatan tunggal terbesar yang diperoleh Xia Ruofei dalam sejarah. Namun, Xia Ruofei tidak menganggap ini adalah keuntungan terbesar. Dalam pandangannya, pencapaian terbesar dari perjalanan ini adalah memulai nama perusahaan Taoyuan, dan secara langsung berada di industri catering kelas atas dan super kaya, dan memulai namanya sendiri. Ia juga berhasil menciptakan produk-produk berkualitas tinggi dan berkualitas tinggi dari perusahaan Taoyuan. Gambaran ini bisa dikatakan sangat bermanfaat bagi pembangunan di masa depan. Semua orang mulai keluar perlahan saat mereka mengobrol. Xia Ruofei juga turun dari panggung. Monica mengobrol dengan Ma Xiong dan yang lainnya sambil tersenyum. Lu Yu berdiri di samping dan ekspresinya sangat menarik. Xia Ruofei berjalan mendekat sambil tersenyum dan bertanya, "Monica, yang mana yang kamu mainkan?" Monica tersenyum dan bertanya, "Di musim panas, tidak ada undang-undang yang menjual travel dan Anda tidak bisa membelinya." "Tidak, tapi," Xia Ruofei berkata tanpa kata-kata, "kuncinya adalah apa yang kamu beli. Keluargamu tidak kekurangan ini." Monica berkata sambil tersenyum, 2 hari kemudian adalah ulang tahun kakekku. Dia telah menjalankan bisnis travel sepanjang hidupnya. Saya yakin dia akan sangat senang melihat travel super putih ini di pesta ulang tahunnya. Ternyata itu, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, tidak sulit untuk memahaminya. Rusa menoleh ke samping dan menjilat mulutnya tanpa bekas. Tampaknya alasan tersebut tidak meyakinkan. Saat ini, Monica bertanya sambil tersenyum, "Musim panas, apakah perjanjian pagi kita masih berlaku?" Ma Xiong dan yang lainnya segera memandang Xia Ruofei secara serempak, memperlihatkan senyuman diam-diam, dan Lu Yu juga orang yang cantik, itu adalah pandangan yang menjijikkan pada Xia Ruofei. Xia Ruofei merasa dia tidak bisa berkata apa-apa. Kali ini, Monica tersenyum dan memperhatikannya menunggu jawabannya. Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Kemudian Xia Ruofei berkata, "Kami akan kembali besok sore. Saya ingin tahu apakah saya merasa terhormat mengundang Anda makan siang." "Sangat senang," Monica berkata sambil tersenyum menawan. "Maukah kamu menunggu teleponmu?" "Bagus, bagus." Xia Ruofei merasa bahwa Ma Xiong dan yang lainnya memandangnya seperti laki-laki, dan berkata dengan cepat. Monica terkikik dan mengangguk sopan kepada Ma Xiong, lalu berbalik dan pergi. Ma Xiong memandangi punggung indah Monica, haha tersenyum, dan mengacungkan ibu jarinya kepada Xia Ruofei, Xia Seng, yang tampan dan memiliki kelebihan. "Kagumi." Ma Ziming juga membuat catatan menarik, "Saya punya mendengar bahwa Nona Grasso memiliki visi yang tinggi. Berapa banyak anak kaya dan berkuasa yang ingin kembali ke Fangze, dan mereka akan kembali." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Kamu jangan mengolok-olok saya. Saya benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Saya mengetahuinya ketika saya di gym. Saya hanya berbicara beberapa patah kata." Saat ini, Lu Yu berkata, "Jangan rendah hati, kamu harus berhati-hati sekarang." "Di mana di sana? Kecil, pengecut, aku sedikit lelah, bisakah kita kembali?" Lu Yu berkata langsung. Tian Huixin mendengus dan berkata cepat, "Oh, kembalilah. Bukan apa-apa, oke." Setelah Lu Yu selesai, dia memimpin dan berjalan ke depan. Tian Huixin mengikutinya dengan gembira dan gembira. Xia Ruofei menunjukkan senyum pahit, dan Ma Xiong berjalan berdampingan, dan juga berjalan keluar pintu. Saat ini, Ma Xiong Zeng bertanya, "Xia Seng, apa rencana Black, apa yang akan kamu lakukan?" Xia Ruofei juga menjadi dingin dan berkata, "Ketika publik meneriaki perusahaan Taoyuan kami, ini tidak mudah untuk diakhiri, kecuali dia membuat pernyataan permintaan maaf di media arus utama, jika tidak, dia akan diadili." Ma Xiong mengangguk dan berkata, "Ya, saya tahu sikap Anda. Xia Seng, nanti saya akan menghubungi beberapa teman yang berpartisipasi dalam pelelangan malam ini, dan bersama-sama menekan grup makanan hitam untuk membiarkan dia mengambil inisiatif untuk meminta maaf." Pemuda ini pria, apakah itu agak tidak pada tempatnya? Xia Ruofei mendengar kata-kata itu dan tergerak. Dia berkata, "Tuan Malao, terima kasih.
Ma Xiong benar-benar tidak perlu mengatakan apapun tentang dia. Ini benar-benar hal yang nyata. Ini pasti tidak bisa dihindari. Sekalipun Black mengucapkan kata-kata kotor di depan umum, orang-orang yang hadir saat ini bukanlah orang-orang super kaya dan industri restoran kelas atas. Berapa banyak orang yang mau keluar dan bersaksi untuk Xia Ruofei? Apalagi yang bergerak di industri makanan dan minuman pasti tidak akan rela menyinggung Black Catering Group, yang menikmati banyak popularitas di seluruh dunia. Ma Xiong bergabung dengan beberapa orang super kaya untuk menekan kelompok hitam. Situasinya jelas berbeda. Kemungkinan besar pihak lain akan terpaksa meminta maaf di bawah tekanan. Xia Ruofei sangat jelas bahwa alasan mengapa Ma Xiong begitu baik pada dirinya sendiri sebagian besar karena keterampilan medisnya, dan orang-orang tidak takut mati, terutama orang-orang super kaya yang bahkan lebih putus asa. Namun dalam masyarakat, orang tidak bisa tidak tertarik. Jika Anda memiliki sesuatu yang patut diperhatikan orang, itu adalah keahlian Anda. Selain itu, Ma Xiong bukanlah tipe orang yang mudah menggunakan Xia Ruofei. Masih ada faktor besar dalam bersyukur. Nyawa Ma Xiong diselamatkan oleh Xia Ruofei. Penyakit Huan-Huan disembuhkan oleh Xia Ruofei, yang sama saja dengan memberi Ma Xiong dan Huan-Huan kehidupan kedua. Ma Xiong juga seorang pria dengan temperamen Jin Tubao. Ini sangat temperamen. Keduanya mengobrol sambil berjalan, dan Tian Huixin serta lainnya yang tidak jauh dari depan sedang mengobrol. Tian Huixin berkata sambil tersenyum, "Lama, bagaimana aku melihatmu sedikit tidak bahagia? Di mana itu? Apakah karena Xiao Xia dan gadis Italia itu?" Tian Huixin bertanya sambil tersenyum. "Saya merasa sangat baik. Jika Xiao Xia memiliki kemampuan untuk memenangkan gadis itu juga merupakan suatu kebanggaan bagi negara." Wajah Lu Yu menjadi lebih buruk. Tian Huixin memandang Lu Yue sambil berpikir dan bertanya setengah bercanda, "Kamu tidak ingin menghabiskan sedikit musim panas? Bagaimana mungkin? Xiao Lu, kamu ingin pergi kemana?" Lu Yu bereaksi sangat keras. "Kalau soal dia, bolehkah aku melihatnya? Sudah lama sekali aku tidak menjadi pacar. Aku benar-benar tidak menyangka pria ini menjadi lobak besar, aku ini tidak layak untuk pacarku." Petik 2. Tian Huixin tersenyum penuh arti dan bertanya, "Benarkah?" Tentu saja. Pada saat ini, kegembiraan dari pelukan Tian Huixin tiba-tiba menunjuk pada perkataan Lu Yu, ayah dan ibu, kakak perempuan itu cemburu. Tian Huixin dan Ma Ziming saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Lu Yu bahkan tersipu dan berteriak, "Apa yang kamu bicarakan? Kamu memiliki rambut kuning kecil dan tahu apa yang harus dimakan. Begitukah?" Huan-Huan berkata dengan kepala serius, "Aku mengerti. Semuanya diputar di acara TV, kamu tahu, kamu tersipu. Aku sangat menyesal menonton drama TV bersamamu." Dir berkata, keningnya berkata, "Aku bersumpah, aku tidak akan menunjukkan kepadamu semua drama idola di masa depan." Tian Huixin bahkan lebih bahagia di sampingnya, dan bahkan Huan-Huan pun tidak stabil. Ma Ziming segera datang membantunya. Saat ini, Xia Ruofei dan Ma Xiong juga muncul. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, "Apa yang begitu membahagiakan?" "Seseorang bahagia." Tian Huixin tersenyum dan melirik ke arah Lu Han, lalu berkata, tidak ada, hanya Huan-Huan yang mengatakan." "Kecil." Lu Yu berkata sambil tersenyum, "Tidak bisakah kamu pergi?" "Baiklah, ayo pergi," kata Tian Huixin sambil tersenyum. "Untuk Xiao Xia, kamu sudah punya janji dengan wanita cantik besok, lalu kami akan menjemputmu sore hari." "Ya," Xia Ruofei berkata, pelan-pelan. "Aku tidak akan menurunkanmu. Lu, kamu tidak sabar untuk pergi ke lift." Ma Xiong dan yang lainnya pergi dengan pengunduran diri Xia Ruofei. Xia Ruofei berdiri di tempat yang sama dan memikirkannya. Dia selalu merasa, senyuman suami Tian Huixin sangat aneh, tapi dia tidak bisa memikirkannya untuk waktu yang lama. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berjalan kembali ke lift menuju kamar presidential suite.